Kita butuh orang-orang yang betul-betul bisa mempertahankan keistiqomahan. Dari mana istiqomah nih? Itulah kisahnya ulul azmi. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nabi yang kita kenal dari 25 nabi ini, tapi 5 nih yang dipilih. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka ma'rifataka. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara saqa tahiruka. Inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Kunci keselamatan hidup di dunia ini bertauhid kepada Allah, bukan tauhid pada diri. Bismillah, bukan bismi nafsi. Dengan nama Allah, bukan dengan nama diri. Nanti sia-sia perbuatan kita. Sebelum Islam nih ada Nasrani, ada Yahudi. Nanti di situ kajinya tuh maghdub yang dimurkai sama dolin yang sesat. Jangan pula Islam nanti begitu juga. Kita nih agama tauladan. Keteladanan Islam itu adalah keikhlasannya beribadah, bukan keriaannya. Makanya kita hebat dalam dunia kepemimpinan. Itu yang disebut dengan berjemaah. Boleh hamba kasih Om Sejo dulu almarhum, di teleponnya dulu itu. Dulu baru ada HP tahun 2000.
Di mana anak anda Ustadz udah mau nyampe ke Masjid Istiqomah, HP kita Nokia besar, kalau ngelempar anjing mati. Jadi ketika sudah ditelepon, udahlah Pak, silakan nanti siapa menjadi imam. Tanya sama prajurit, komandan belum datang, bisa nggak dimulai? Maka dalam hal ini bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, dan ibu yang dirahmati Allah, kita malam 24 nih, kalau yang tak betul nanti maju di permukaan, jangan langsung diranai semuanya sama. Gitu dia. Maka di sini kita kembali, kalau kita sudah paham-paham kaji, Nabi Nuh tuh 900 tahun menjadi Nabi, cuman berapa orang dapat umatnya Pak? 80 orang. 900 tahun Pak. Kalau bahasa kita jangan jemaah, apa maksudnya dikembalikan nih? Allah ingin melihat qulubikum, hati, bukan suara, bukan penampilan, bukan yang lainnya. Artinya gimana? Rahmatan lil alamin. Bagaimana untuk menuju ke sana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau anugerahkan nikmat. Kemarin dah kita kupas di Masjid Amal, berawal dari Nabi Nuh tadi yang sudah kita ulangi, masuk pada Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita nggak peduli kita, kalau udah salah jemaah itu kita katakan salah, mau jemaah tadi tak ngikut kita nggak ada masalah. Hati ini menangis terus. Kadang terkenang sama Ustaz Hasan Tajir, tambah lagi sama almarhum Ustaz Muallim Abdul Rahim. Kita butuh orang-orang yang betul-betul bisa mempertahankan keistiqomahan. Dari mana istiqomah nih? Itulah kisahnya ulul azmi. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nabi yang kita kenal dari 25 nabi ini, tapi 5 ini yang dipilih. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim, Nuh tadi udah kita jawab. Nabi Ibrahim siapa? Masya Allah. Kepingin dapat punya anak bang. Sampai Siti Hajar tuh sengaja mengambil tali unta. Kenapa abang tinggalkan awak? Tapi abang yang pengen punya anak. Kenapa awak dan anak nih sanak kita ditinggalkan? Tak boleh melihat ke belakang. Tetap natap di depan tapi berhenti. Apa kata Nabi Ibrahim? Kau pikir dek, gitu loh bahasa binjinya. Kau pikir dek, mau kali aku kayak gini? Aku yang kepingin, masa aku tinggal? Kemana logika? Aku raja logika. Mana nggak raja logika? Tengok bulan terang, bulan dikatakan Tuhan. Datang siang hilang bulan, muncul matahari dikatakan Tuhan. Tenggelam matahari, datang bintang-bintang, dituhankan bintang. Ketika musim mendung bintang tak nongol, datang orang hidupkan api. Di situ mulai. Sebelum kutuhankan dia, bakarnya tangannya pedih. Kenapa kalian tuhankan pula yang nyakiti kalian nih? Masuk akal semua. Akhirnya disitulah Nabi Ibrahim tuh. Sampai ayahnya sendiri pun si pembuat Tuhan itu dibilangkan, ngapa ayah tuhankan yang ayah buat? Jadi apa kata Nabi Ibrahim? Allah yang punya kehendak nih dek. Oh kalau udah Allah yang punya kehendak bang, tak mungkin Allah nyanyiakan kami. Itulah datang doa tuh menjadikan Mekah tuh tempat yang tak pernah sepi dari pemberian dan pembagian yang kita ada berkali-kali ini. Masya Allah. Itulah Siti Hajar bunda.
Jadi kalau kakak mau lihat jadi kayak mana istri yang solehah, Siti Hajar tulah 7 sampai 12 tahun tak pernah didatangi Nabi Ibrahim. Sampai-sampai Ismail main-main di padang Arafah. Ketika itu dilihatnya ada ayah mengintip di balik batu. Agaknya kenal awak sama ayah nih. Ayah Ibrahim ya. Tak ada Android waktu itu. Tak ada foto kamera waktu itu. Apalagi lukisan yang ada mulut Siti Hajar mengatakan, ayah kau tuh baik, wajahnya ganteng mulus, ada jambang dan jenggot, Masya Allah. Ketika melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, langsung to the point. Dari mulai merah tadi Ismail sampai umur 6 tahun, ada kasus dia mengatakan 7 tahun, ada kitab yang juga mengatakan sampai 12 tahun. Di saat itu melihat Ismail hafal ayahnya. Apa yang diceritakan kalau tak baik-baik? Yang baik-baik lah diceritakan. Awak sekarang tengok ayah kau udah berapa bulan tak ada datang. Jangan kau pernah lagi mau. Sampai ada cerita itu di TikTok. Udah lama tak jumpa anak dari mulai dilahirkan. Sampai umur 6 tahun anak tadi pun tak kenal dan tak mau dipeluk. Depan awak bilangnya, awak rindu bang. Anak buktikan mana rindu. Berarti tak apa-apa cakap sama anak tadi. Anak tadi tak tahu memeluk ayah. Inilah kalau kisah sejarah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini mengisahkan bagaimana kisah pahitnya kita meninggalkan hidangan makanan tuh bang. Habis subuh sampai menjelang maghrib. Inilah makna dari puasa yang kita dapat. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam sama lagi tuh, disuruh jangan macam-macam, ditinggal pergi ke Tursina, macam-macam pula. Diprovokasi lagi Nabi Harun alaihissalam, bukan Bang Harun. Akhirnya Nabi Harun tadi pun pergi keluar dari rombongan. Datanglah tadi si saudagar kayanya Firaun yang memang dilalahnya selamat dari tenggelamnya Sungai Nil. Akhirnya dia pula lah membuat pertama kali munculnya lah tadi patung lembu terbuat dari emas. Maka disitulah tadi kajinya. Inilah tadi Musa pun sedih hati ketika menerima Taurat. Mereka pada kufur kembali kepada Allah. Begini kita berhadapan. Masuk kepada Nabi Isa, panjang cerita lagi. Sampai muridnya pun ada satu yang disayangi, itu pula yang durhaka, Yudas. Dia pula yang mengkhianati. Hingga akhirnya Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Sampai datang masanya. Mungkin dalam waktu dekat lagi. Artinya mungkin anak atau cucu kita nanti yang berjumpa dengan Dajjal kita tak sempat. Jadi mulai sekarang kita inilah nyiapin anak kita biar siap-siap untuk memimpin dan membimbing anak dan cucu mereka berhadapan dengan Dajjal. Jadi biar tak ribut kita nanti dalam kuburan, sesak napas kita melihat yang di atas bumi. Maka terakhir masuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad inilah makanya minta izin Bapak, Ibu, Abangda, minta maaf, beribu maaf. Almarhum Om Sejo pun menggunakan sejarah ini, dan sejarah ini didapatkan dari almarhum Mualim Abdurrahim. Tak jauhnya rumah Nabi itu sama Masjid Nabawi. Ditunggu orang tuh sampai Abu Bakar pun tak berani maju. Umar lagi dituju maju nanti, sehingga akhirnya tuh datang melihat rupanya sakit Rasulullah. Maka disitulah dibilang, engkau lah ya Abu Bakar sebagai mertua dan juga pernah dijadikan imam, langsung bangkit maju ke depan. Inilah yang harus kita bangun. Pastikan ustadznya siapapun, dia bukan ustadz Sadik aja, tidak, siapapun ustadznya, ya Bang Harun, Bang Lili, itu peristiwanya. Jadi kita betul-betul menjadikan ustadz-ustadz itu imam di masjid kita. Kalau tak laku nggak usah pakai.
Tapi kalau usil bagus dia jangan tak dipakai, rugi. Abang-abang ini pun butuh bimbingan. Maka mudah-mudahan kajian ini dapat menyempatkan kepada kita untuk menuju ketulusan dalam beribadah. Apalagi bapak-bapak ini sudah berhijrah, meninggalkan keluarga. Berapa hari rencana, Bang? Pak? Berapa hari rencana? 4? Hah? 4 bulan. Jadi Bang Lili, kata Rasulullah, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamunya. Tapi biasanya 3 hari tuh, Pak. Artinya udah habis masuk hari keempat, Bapak, ikutlah peraturan masjid. Ya, 3 hari mungkin Bang Harun sama Bang Lili tak macam-macam, tak ngatur-ngatur. Yang penting alhamdulillah rame masjid nih. Tapi hari keempat ikut peraturan masjid. Mana yang apa? Tunjukkan kita bersihkan masjid, kita tunjukkan bersih masjid nih, bersih hati kita, bersih niat kita meramaikan masjid dengan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga pun dalam bahagia ditinggal dengan ridho Allah yang Maha Kuasa. Pada Allah mohon ampun, pada ayah dan bunda sekalian minta maaf bila ada kesalahan yang pernah saya lakukan dalam 4 kali pertemuan, mohon dimaafkan. Dan bila ada yang baik, cepat kalilah Bang Harun menutupnya. Aku masih rindu nih, Bang. Bentar, Bang, ya. Oh, Bang. Bentar, Bang. Ya. Bila ada yang tidak yang baik-baik, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.